Oh ya. Sehat. Jadi intinya gini, kalau itu belum 100% bisa, ini kami programkan sama 2023 bisa masuk. Namun juga dari yang 500 itu ada yang jauh sekali dari jaringan untuk melistriki yang contoh harus membuat PLTV baru. Itu kami bersama juga sudah ada arahan bahkan dari tingkat semen untuk sudah tidak boleh pakai PLTV lagi. Artinya PLTV yang ada sekarang itu ya itu yang kita pertahankan, yang existing masih tidak boleh toh. Kayak masalah lagi gimana? Tentu kelanjutan dari yang pertama tadi kan, berbeda tiang yang lebih besar. Enak. Nah, oleh karena itu tentu saya berharap para masyarakat Desa Coet ini ya untuk bersyukur kepada terutama Tuhan dan juga kepada pemerintah daerah, ya kan, provinsi dan pusat, Pak Presiden Pak Jokowi, karena program ini program dari pemerintah pusat yang kita sambut oleh pemerintah daerah menindaklanjutinya ke desa-desa yang ada di Kabupaten Sanggau. Vouchernya Bu Luis ya, enggak boleh marah nih PLN ya. Kalau dia mati berarti habis vouchernya, saya kira demikian. Dengan mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa, maka rumahnya Bu Lucia ini salah satu mewakili warga Coet dinyatakan listriknya dinyala. 1, 2, 3. Kecamatan dan masyarakat dan khususnya Bapak Setiawan Nyawang ya. Pada kesempatan ini kami PLN khusus ke rumah Bapak untuk memastikan bahwa rumah Bapak pertama nanti listriknya nyalanya seperti apa, harus terang Pak. Dan kemudian kami pastikan juga pada saat proses penyambungan juga dilayani dengan baik. Pak Bupati, kami sampaikan Pak,
pada kesempatan kali ini bahwa di tahun ini PLN menambah 40 desa. Salah satu adalah di desa Soet ini, ya. Dimana kalau khusus untuk Sanggo, Pak, ada 7, Pak. Ada 7 dari 40 itu. Kami masih akan melanjutkan untuk sisa-sisa di seluruh Kalimantan Barat yang masih lebih dari 500. Sehingga kami harapkan bahwa listrik itu benar-benar dapat dinikmati, khususnya listrik dari PLN, Pak. Listrik itu saya tidak tutup-tutupi, itu barang berharga, Pak. Dimana kalau saya terangkan sebentar saja hanya 2 jenisnya. Satunya itu yang ada di kabel ini, itu 220 volt. Tapi kalau yang di tiang yang tinggi itu 20.000 volt. Dua-duanya sangat berbahaya, ya. Yang 20.000 itu tegangannya sangat tinggi dan sangat berbahaya. Kalau yang 220 juga, kalau maaf kata kesetrum itu juga sama fatalnya. Jadi kita nyalakan. Oke. Dengan rahmat Tuhan kita nyalakan listrik masuk ke desa Soet. Oke, Pak. Terima. Macam gereja rumah ada. Jadi tugas kami 2 Pak Kimson untuk pusat desa sudah selesai untuk Kecamatan Balai. Tetapi untuk Kabupaten Sanggau masih banyak, Pak. Pas kebetulan ya menurut data yang ada di Kabupaten Sanggau ya memang tahun ini ada 7 yang masuk di Kabupaten Sanggau dari 43 desa yang belum dah terrealisasi dari 7, berarti masih ada beberapa desa lagi yang belum pusat desanya. Kalau untuk desa, untuk dusun dan RT memang masih banyak, Pak. Kecamatan Balai, harapan kami dengan pihak PLN ya berkelanjutan untuk sampai ke pihak dusun dan RT. Itu harapan kami dari selaku perwakilan daerah dari DPRD Kabupaten Sanggau, supaya tidak ada lagi kata tidak merdeka. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, tapi kami selalu mendapat tantangan, Pak. Setiap 5 tahun sekali pasti kami bilang kami belum merdeka karena penerangan listrik belum ada. Jadi harapan kami biar merdeka semua, harapan kami biar bisa teraliri gimana dengan daerah-daerah lain, itu harapan kami. Di rumah Pak Bu, di rumah Ibu Luciana. Ya, jadi sana Lucia, sini Luciana. Mungkin kita 2 aja Pak Kimson serta Jack Rusman dengan puji nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi KWH ini kami nyalakan 1, 2, 3. Sekian dan terima kasih. Sudah begitu baik kerjasama dengan pemerintah daerah untuk tentu menjawab proposal-proposal yang sudah diajukan masing-masing desa, ya, untuk Kabupaten Sanggau. Kalau tidak salah saya, dari 163 desa ini tinggal 22 desa yang sama sekali belum ada listriknya. Nah, kemudian 25 desa yang ibu kotanya yang belum, ya. Dan dari 163 tinggal berapa, 41 baru 142 ya, yang masih menunggu gilirannya, ya. Nah, kalau untuk dusun itu dari 865 tinggal 229 dusun yang belum, ya, yang sudah sekitar 636 atau 36 itu loh. Ya tentu kita berharap warga ini juga harus paham juga nih, ya, karena jaringan listrik ini harus aman dari gangguan pohon-pohon, ya. Nah, kalau nanti ada pohon-pohon ditebang, nggak usah juga minta ganti lah, ya. Mudah-mudahan masyarakat juga paham, ya. Nah, tadi Pak JM sudah menjelaskan, ya, bahwa listrik ini sebagai sahabat, ya, tapi karena kalau listrik ini yang tegangan tinggi, yang di luar ini ada 20 ribuan, ya. Saya pengalaman di Kapuas, di Segole,
itu sampai kulit daging kakinya bisa sampai tertarik, tinggal tulang saja tuh. Saking tingginya kan, gara-gara manjat pohon yang kena aliran listrik, ya. Nah, termasuk di rumah, kalau ndak ada yang paham sambung menyambung, aliran cucuk tak cucuk dan cucuk sana cucuk sini itu juga berbahaya. Pertama bisa membahayakan bisa menimbulkan kebakaran, ya. Jadi supaya masyarakat hati-hati gunakan listrik secara baik, ya. Saya kira demikian. Jadi pada kesempatan yang siang hari ini kita secara simbolis sebenarnya menyalakan 40 desa di seluruh Kalimantan Barat. Jadi yang tadi saya sampaikan mengenai 7 itu dalam kondisi sama Pak seperti ini, sudah selesai dan tinggal menyambung saja. Tinggal ada sebagian yang sudah menyala dan ini kita pusatkan diresmikan di sini. Artinya 7 itu juga sudah dalam keadaan sudah selesai Pak di desa-desa yang lain dan kita pusatkan di sini di desa Coet ini. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PLN yang hadir, juga Wakil Bupati yang telah hadir di sini. Kami khususnya warga Desa Coet sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah, khususnya pada Presiden yang salah satunya merupakan program yaitu Indonesia Terang, ya, yang pada saat ini Desa Coet juga sudah mendapatkan itu. Jadi untuk mewakili semua warga Desa Coet khususnya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan aparatur yang terkait di dalam PLN ini, juga pemerintahan daerah selama ini yang menjadi sambung tangan kami untuk menyampaikan beberapa proposal terkait dengan ini. Kesempatan untuk kami, yang kami hormati Wakil Bupati Sanggau, yang menghormati Jenderal Manager Kalbar, yang menghormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Kepala Satpol PP Kabupaten Sanggau yang kami hormati, Kepala Dinas PTSP Kabupaten Sanggau, anggota Dewan Dapil 3 Kabupaten Sanggau yang kami banggakan muliakan, Camat Balai yang menghormati, Forkopimcam yang kami hormati, 12 kepala desa yang pada saat ini jadi rekan kerja kami yang saya banggakan dan kami muliakan, telah hadir juga tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, serta perangkat-perangkat desa, BPD yang kami muliakan. Dari tahun 87 dari ujung sana tadi yang mungkin Bapak sudah terlihat yang tiangnya sudah rusak, dan pada saat ini tahun 2020 kami 6 RT yang dari 3 dusun itu sudah terpenuhi, ya, sudah terpenuhi untuk keinginan masyarakat kami. Berarti sekitar 33 tahun Pak tertunda. Nah, ini perlu disampaikan kepada di sini, karena di sini ada Pak Wakil, proposal kita juga sudah dilayangkan ke sana Pak, dan kemarin saya sudah sampai ke Dinas Bina Marga dan Bapeda juga sampai ke sana mengusulkan proposal itu terkait dengan pembangunan jembatan jalan itu. Jadi tolong ini yang kami berikan dengan Bapak supaya ditindaklanjuti agar nanti apa yang selama ini kami rindukan, kami rindukan bisa terlaksana, walaupun tidak secepatnya, tetapi mudah-mudahan bisa kawan-kawan Bapak yang menjadi kepercayaan kami pada saat ini untuk menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Hadirin Kang Kawino, baju kami Kang Saruga, masyarakat Kang Jubara. Yang hormat Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati para tokoh Indah Kabupaten Sanggau, kami hormati juga tokoh di Kecamatan Balai, ya, dan Bapak Camat, Bapak Kepala Desa,
para hadirin dinas, bapak-bapak kepala desa yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Puji syukur pada Tuhan, pada siang hari ini kita tadi telah bersama-sama mengikuti penyalaan listrik bagi pelanggan PLN secara simbolis oleh Bapak Bupati, bapak-bapak yang sangat kami hormati, anggota DPRD. Ada anak umur 15 tahun itu main layang-layang dan tersengat 20 kV, 20 kilovolt. Kita puji syukur masih tidak apa-apa, tapi itu namanya sudah near miss. Near miss itu nyaris tewas. Nah, kan tidak bisa seperti itu. Jadi ini saya tambahkan lagi, mohon izin Bapak Bupati mengenai selamat ketenagakerjaan terkait dengan tentang layang-layang. Di sini juga ada manajer Pak, manajer di Sanggol, Pak Burit, kemudian ada manajer di tingkat LT ya. Ada juga siap mengawal pelanggan-pelanggan yang ada di sekitar sini. Sip. Banyak nggak ada dokumen tadi. Masih banyak. Nah, makasih ya. Makasih ya. LTS di Pak Bupati bilang kopi dulu. Her, kita berbagi cerita Her. Bahaya nih. Baru makan. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih banyak. Itu sih udah. Ini mah daerah sungai nah. Sansat, Kampung Baru. Siapa? Giga. Macam-macam.